perempuan ini dipilih oleh laki-laki itu 4 hal ya. Oke, hari ini hari ketiga kita jaga di sini dan sama seperti 3 hari yang lalu, suasana kondisi masjid itu masih sepi karena udah jam 8 karena masjid nggak buka sampai malam, jadi jam 8 itu di sini udah steril dan kita jaga di sini tuh bingung mau ngapain, jadi kita mungkin akan brainstorming, diskusi. Kita sepakat ngobrolin tentang pernikahan. Jadi di antara keempat orang di sini itu belum menikah, tapi kita nggak tahu dari salah satu dari kita ini udah ada belum yang meminang gitu. Kalau aku sih ya jelas nggak ada. Ini mungkin kesempatan yang bagus untuk kita berdiam diri di sini. Karena kalau kita berdiam diri di rumah orang lain nggak mungkin kan ya. Sebenarnya potensi kita sambil jaga di sini tuh besar banget. Peluang dan mendapatkan semacam hadiah bonus dari Allah di sini itu besar banget. Tapi kenapa kita dari tahun ke tahun itu nggak pernah ada berkesempatan atau mungkin mendapatkan hal itu membuat aku bertanya-tanya sampai sekarang kenapa nggak ada, atau mungkin memang kita nggak pernah berniat untuk ke sana, tapi sebenarnya kita tuh pengen ke sana. Jadi sebenarnya itu kita ini niat ingin atau gimana sih? Sebenarnya sih bukan hanya ingin semua orang mendapatkan sebuah keluarga, ya kan ya. Tetapi untuk khusus bulan Ramadan ini, bagi teman-teman yang sesama jomblo ya, ini adalah waktu buat kita evaluasi, dan perlu diingat Ramadan ini adalah evaluasi kita untuk meningkatkan diri. Dan ingat pula perempuan ini dipilih oleh laki-laki itu 4 hal ya. Yang pertama karena kecantikannya. Lah ternyata aku gak cantik, wah gugur nih yang pertama. Yang kedua, perempuan itu dipilih karena apa? Nasabnya ya? Nasab. Nah, nasabku ya biasa aja, gak ada sesuatu yang wow gitu. Enggak juga, akhirnya gugur lah. Yang kedua dan yang ketiga, perempuan dipilih karena harta. Nah, sedangkan orang tua saya ini ya biasa-biasa saja lah. Berarti yang ketiga ini gugur pula. Tapi jangan lupa ada satu kesempatan bagi kita, yaitu perempuan dipilih karena agamanya. Maka di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar berlomba untuk memperbaiki diri, itu yang pertama. Yang kedua, dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Hanya itu harapan kita satu-satunya. Oke? Iya. Nah, ini kembali lagi ke 4 poin tadi yang terakhir itu karena agama. Nah, mungkin kita berpikir semua, kenapa kita nggak berpikiran untuk berlomba-lomba untuk mencari pasangan hidup gitu. Mungkin harus bertindak gitu, ikhtiar ya. Tapi sebenarnya kita ini juga ikhtiar, cuman ikhtiarnya yang nggak terlalu keras gitu. Jadi santai dan berharap memang orang atau manusia pilihan Allah itu datang ke kita sambil berharap itu tadi. Cuman ya kita jalan aja, let it flow, let it go. Semoga kita semua di sini mendapatkan sesuai dengan harapan kita, dan tentunya atas izin Allah dan ridho Allah sih. Supaya kita benar-benar positive thinking kepada diri sendiri, maka yang harus dilakukan adalah kita harus berpositive thinking kepada Allah. Benar. Itu saja. Karena definisi Allah sendiri, ada yang sudah tahu? Allah sendiri kan yang pertama adalah Dia Al-Khaliq, Dia yang menciptakan kita. Terus yang kedua rizqon, Allah yang memberikan rizki kepada yang diciptakannya. Dan yang ketiga adalah khaliqan, malikan. Yang ketiga malikan ini Allah yang memiliki kita. Jadi tidak mungkin lah Allah itu menciptakan sesuatu itu tanpa rizki, dan pasti Allah memberikan segala sesuatunya dengan rizki tersebut. Dan suatu saat pun Allah pun kita harus siap, Allah akan mengambil rizki tersebut. Ya, jadi banyak banget hikmah yang kita dapat selama kita masih single sampai detik ini, sampai hari ini. Terutama aku, kenapa aku masih single sampai hari ini? Aku hanya menginginkan hidupku itu penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang produktif, yang membuat aku bisa hidup dengan
penuh manfaat, bukan hanya manfaat untuk diriku sendiri, aku juga ingin bermanfaat untuk sekitar gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah ya, karena aku punya waktu banyak, karena aku masih belum berkeluarga, aku ikut kegiatan seperti ini nih, jaga posko, jaga masjid, atau mungkin berkomunitas gitu, atau mungkin yang punya majelis gitu di pengajian di rumah gitu bisa ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi sih hal-hal yang membuat kita enggak kosong ya, maksudnya kosong daripada mikirin kapan jodohku datang. Lebih baik kita memperbaiki diri dengan hal-hal yang positif tadi itu. Dan semoga teman-teman juga yang saat ini masih single, masih jomblo, masih menanti, semoga di tahun ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan seseorang yang memang pantas dan layak dan baik untuk kita.